Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan aksi nyata modul 1.4. Perkenalkan, saya Siti Rohani SSI, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 246 dari UPTD SPF SMP Negeri 1 Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Dr. Ariyanti Jauhartina MPD dan pengajar praktik Bapak Edi Widodo MPD. Latar belakang dari aksi nyata yang saya lakukan, bahwa selama ini disiplin di sekolah dimaknai sebagai sikap patuh terhadap peraturan yang diterapkan di sekolah. Murid mematuhi peraturan semata-mata karena takut mendapat hukuman dari pelanggaran yang dilakukan. Hal ini membawa pengaruh yang kurang baik pada diri murid. Murid menjadi tidak terlatih untuk termotivasi secara internal dalam berdisiplin, tetapi justru termotivasi secara eksternal. Dari hal tersebut, saya menuntun murid membuat keyakinan kelas yang memuat nilai-nilai kebajikan yang dibuat dan disepakati oleh semua murid. Murid meyakini nilai kebajikan yang dituangkan dalam keyakinan kelas. Semua murid bisa membaca keyakinan kelas yang telah dibuat menjadi poster dan ditempel di kelas. Dan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi semua pemangku kepentingan sekolah. Sebagai CGB, saya mengimbaskan materi budaya positif kepada semua guru dan tenaga kependidikan melalui kegiatan diseminasi bertema budaya positif. Dengan tindakan aksi nyata ini, diharapkan murid dan guru dapat melakukan disiplin positif dari nilai-nilai kebajikan, sehingga menjadi pembiasaan yang dapat menumbuhkan karakter positif yang akan menjadi budaya positif di sekolah. Adapun tujuan dari pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 yang saya lakukan yaitu 1. Menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. 2. Mengembangkan budaya positif di sekolah melalui diseminasi materi budaya positif kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan. 3. Berkolaborasi dengan teman CGP 1 kelas 246B mengimbaskan budaya positif ke lingkungan sekolah lainnya. Tolak ukur dari keberhasilan kegiatan aksi nyata yang saya lakukan yaitu 1. Murid dapat membuat keyakinan kelas yang diyakini oleh semua anggota kelas. 2. Guru sebagai pendidik dapat mengimplementasikan materi budaya positif kepada murid baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Adapun lini masa atau rancangan waktu pelaksanaan kegiatan aksi nyata yang saya lakukan untuk kegiatan pertama yaitu membuat keyakinan kelas. Bersama-sama dengan siswa membuat keyakinan kelas di awal semester genap dengan tahapan sebagai berikut. 1.
Siswa membuat daftar kebajikan yang diinginkan di dalam kelas. 2. Menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas. 3. Menyempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. 4. Siswa membuat poster keyakinan sekolah atau kelas yang sudah disepakati murid dalam satu kelas. Lini masa atau rancangan waktu pelaksanaan kegiatan aksi nyata untuk diseminasi budaya positif yaitu 1. Menyampaikan rencana aksi nyata kepada kepala sekolah. 2. Menyiapkan materi dan perlengkapan yang dibutuhkan. 3. Membuat undangan untuk GTK, UPTD SPF SMPN 1 Pracikan sebagai peserta diseminasi. 4. Menyelenggarakan diseminasi budaya positif yang dihadiri oleh kepala sekolah, rekan guru, beserta staf TU. 5. Menyampaikan materi kepada peserta kegiatan diseminasi. 6. Memfasilitasi kegiatan diskusi sebagai praktik baik disiplin positif yang telah dilakukan di kelas. 7. Membuat kesimpulan dan mengajak seluruh peserta agar dapat melaksanakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif baik bagi pendidik maupun murid. Adapun dukungan yang kami lakukan dalam mempersiapkan kegiatan aksi nyata yaitu adanya dukungan dari kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan atau GTK, dari murid, juga dukungan dari wali murid, komite sekolah, dan lingkungan masyarakat. Adapun alat dan bahan yang kami persiapkan yaitu ruang meeting atau ruang pertemuan, banner, laptop, proyektor, sound system, sticky notes atau catatan, alat tulis, poster, dan lain-lain. Silakan. Udah tua lagi. Jujur, sopan, disiplin, toleransi terhadap agama, jujur, disiplin, bertanggung jawab. Enggak, betul. Sudah bagus dah. Benar. Aksi nyata
yang saya lakukan berikutnya adalah melakukan diseminasi budaya positif yang saya imbaskan kepada teman-teman guru dan tenaga kependidikan di UPTD SPF SMP Negeri 1 Pracikan, berkolaborasi dengan teman CGP 1 sekolah, yaitu Bapak Sugeng Bakhtiar SSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pracikan, yang saya hormati narasumber Bapak Sugeng Bakhtiar SSI dan Ibu Siti Rohani. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman saya, rekan guru dan staf PU SMP Negeri 1 Pracikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang ini kita bisa berkumpul bersama pada acara diseminasi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah oleh diseminator calon guru penggerak angkatan ke-7 UPTD SPF SMP Negeri 1 Pracikan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Tak lupa kita haturkan juga sholawat serta salam pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada para hadir dimohon untuk berdiri. Silakan Bu Sofi untuk memulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih di atmosfer pendidikan, yang mana kita ada di lingkungan SMP Negeri 1 Pracikan, bergerak untuk belajar, untuk menaikkan generasi di era global, dan kita memang berniat untuk menjadi guru betulan, bukan guru kebetulan. Program Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik
aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi dan pada ekosistem pendidikan. Sebelum acara diseminasi kita laksanakan, berkenan untuk Bapak Suradi menyampaikan sambutan kepada beliau. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru juga beserta tata usaha sehingga bisa diperhatikan, wabil khusus calon guru penggerak angkatan ke-7 di wilayah SMP 1 Prasekan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa hari ini kita akan mengadakan diseminasi oleh guru penggerak, yang mana secara kebetulan SMP 1 Prasekan ketika ada guru penggerak, tes guru penggerak, di sini ada satu guru yaitu Pak Sugeng masuk nominasi untuk menjadi calon guru penggerak. Dalam perkembangannya ada VCT yang mutasi dari SMP 1 Cerme dan juga kebetulan beliaunya juga calon guru penggerak, akhirnya mutasi ke sini, jadilah 2 orang sebagai calon guru penggerak. Kabar sebelumnya guru penggerak itu tidak boleh pindah dari lembaga awal, tetapi ternyata boleh. Yang masih berlaku adalah kepala sekolah penggerak. Sampai hari ini masih diberi batasan dari Untuk materi pertama disampaikan oleh diseminator pertama yaitu Bapak Sugeng Bahtiar SSI dengan materi 1. Budaya positif, 2. Disiplin positif, 3. Teori kontrol, dan 4. Hukuman dan penghargaan. Untuk materi yang kedua disampaikan oleh saya dengan materi yaitu 1. Keyakinan kelas, 2. Kebutuhan dasar manusia, 3. Posisi kontrol guru, dan 4. Segitiga restitusi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau saya perhatikan dari sini sudah mulai tanda-tanda itu sudah. Tapi jangan khawatir, nanti insya Allah di akhir materi adalah sedikit untuk Bapak Ibu. Berpres untuk kita. Terima kasih sebelumnya untuk kehadirannya Bapak Ibu sudah berkenan diundang oleh Bapak Kepala Sekolah sebenarnya mewakili kami. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi karena diberi ruang kepada kami untuk menyampaikan istilahnya apa tadi yang benarnya, diseminasi, bukan desi, karena Desi Ratnasari yang diingat jadi desi. Tadi saya buat status, saya upload di status saya, langsung di komen ada teman yang kritis, maaf Bu Siti itu bukan desi tapi dise. Oh iya Bu, mohon maaf sebelumnya. Karena saya sudah menjadi anak buah Pak Suradi, sebelum mulai saya ada pantun sedikit. Kalau Pak Suradi dalam sekian detik sudah jadi, saya ini berhari-hari seperti ini. Berhari-hari. Membeli durian, naik sepeda. Tidak ketinggalan
membeli nasi. Mohon diperkenankan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi. Oke, diseminasi. Oke, saya melanjutkan materi yang disampaikan oleh Pak Sugeng sebagai diseminator, bukan narasumber. Mohon maaf, kita sharing di sini Bapak Ibu, karena kami hanya menyampaikan materi yang sudah kami terima. Jadi berbagi praktik baik yang sudah kami lakukan, kami terapkan, dan materi yang sudah kami terima kepada Bapak Ibu semua, terutama khususnya di lingkungan SMP Negeri 1 Cermin. Mudah-mudahan dengan pengibasan SMP Negeri 1 Majikan, ya Allah, hatinya kok masih belum bisa move on. SMP Negeri 1 Majikan. Baik, untuk materi yang kami sampaikan itu tentang kelanjutan dari budaya positif berikutnya. Supaya terbentuk budaya positif itu harus terwujud lingkungan positif. Siapa yang mendukung? Ya dari kita semua. Salah satunya tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bisa di slide-nya lagi. Ada pertanyaan pemantik. Kalau kurikulum Merdeka kan setiap pembelajaran itu kan dimulai dari pertanyaan pemantik. Saya lebih suka sharing karena kita sama berbagi ilmu, bukan saya lebih pintar, mohon maaf ya di depan, karena kita sama-sama untuk mendapat materi yang lebih up to date lagi. Ada pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ternyata ada perbedaan berarti antara keyakinan dan peraturan. Pertanyaan kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Pertanyaan ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Pertanyaan pertama Bapak Ibu, kita sharing, ngobrol. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan? Apa ada bedanya antara peraturan dengan keyakinan? Ada yang mungkin mau bantu? Kalau peraturan, tadi sama Pak Sugeng sudah disampaikan juga, biasanya kalau peraturan itu ada sanksi atau konsekuensi yang harus dilakukan jika melakukan pelanggaran. Kalau keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang dibuat itu bukan satu arah, tapi dibuat dua arah, ada feedback antara guru dengan murid. Keyakinannya yang buat bukan guru, keyakinannya yang buat siswa. Yang menyepakati siapa? Yang menyepakati adalah siswa. Keyakinannya dimulai dari mana? Dari nilai-nilai kebaikan. Istilahnya kalau dalam guru penggerak ya Bu Sofi, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Gitu. Terus, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terwujudnya sebuah budaya positif? Karena nilai kebajikan itu diharapkan nanti, nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan kelas itu tumbuh dalam diri anak secara intrinsik dari dalam diri sendiri. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Yaitu kita harus melakukan evaluasi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat atau disepakati dengan siswa. Saya pindah ke sini sekitar awal kemarin ya Bu, tanggal 9 insya Allah, SK-nya tanggal 2, dan saya sudah coba praktekkan ke anak-anak untuk membuat keyakinan kelas bersama anak-anak mulai dari kelas 9A sampai 9C. Yang saya dokumentasikan adalah praktik baik saya membuat keyakinan kelas bersama kelas 9C, insya Allah 9C. Ada dokumentasinya, coba ditayangkan. Lanjut. Ini kalau peran kita mewujudkan keyakinan kelas harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Sebelumnya saya membuat tahapan untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu biasanya dibuat itu saat masuk awal tahun pelajaran, biasanya semester ganjil.
Tapi karena kami harus melakukan praktik baik di akhir modul 1.4, jadi saya laksanakan di semester genap. Untuk tahapannya membuat keyakinan kelas itu adalah kita harus punya daftar kebaikan. Daftar kebaikan. Contoh daftar kebaikan itu seperti apa sih Bapak Ibu? Misalkan nilai kebaikan saja yang diinginkan anak-anak di kelas apa? Saya tanya kemarin, nilai kebaikan apa yang kamu impikan ada di dalam kelas kalian? Tapi anak-anak yang harus jawab, karena itu motivasi intrinsik dari anak-anak. Ada satu yang disebutkan, menghargai Bu. Oh, sudah tumbuh, sudah keyakinan menghargai dan menghormati. Nanti nilai kebajikan menghargai dan menghormati kita uraikan. Contohnya secara nyata itu seperti apa praktiknya nilai menghargai itu? Ada yang menjawab, contohnya Bu, saat guru menerangkan di depan, kita harus mendengarkan, tahu anak-anak bahwa harus tumbuh keyakinan seperti itu. Itu praktik nilai keyakinan yang tumbuh dari dalam diri anak sendiri. Saya hanya menyepakati dari hasil kesepakatan anak-anak sendiri. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang dijadikan poin utama, kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebaikan, lalu akhirnya buatlah poster yang posternya nanti bisa ditempel di kelas. Mungkin nanti bisa dipraktekkan ya. Kita lihat dokumentasi yang saya lakukan di kelas 9C, itu bisa di video. Yang pertama saya lakukan, saya memberikan sticky note ke anak-anak, kertas. Saya minta setiap anak tuliskan, nak, bayangkan kamu menginginkan nilai kebaikan apa yang kamu inginkan ada di dalam kelas. Saya beri satu-satu. Mereka menuliskan nilai kebaikan minimal 1 saja. Karena setiap anak kemungkinan nilai kebaikan yang diharapkan belum tentu sama. Langkah kedua, mereka silakan ditempel nilai kebaikan yang kamu tuliskan, yang kamu harapkan ada di kelas, tempelkan ke depan, ditempel sama anak-anak. Jadi nilai menghargai, nilai menghormati, nilai jujur, tanggung jawab, mereka tahu itu nilai kebaikan, tahu sebenarnya. Terus ini dibaca oleh salah satu teman, menuliskan nilai kebaikannya sambil dibaca. Ada istilah jujur juga tahu, jujur dan adil. Ini adalah nilai-nilai kebaikan yang mereka inginkan ada di dalam kelas, yang disepakati antara siswa itu sendiri yang ada di dalam kelas. Saya hanya menuntun. Mereka menginginkan jujur di dalam kelas, karena katanya masih banyak anak-anak yang suka menyontek. Disiplin. Kenapa disiplin, Nak? Karena waktu istirahat, Bu, anak-anak tidak langsung masuk ke kelas, kalau ada bel masuk. Oke. Terus akhirnya dari nilai-nilai kebaikan itu kami kelompokkan, dan yang terbanyak nilai kebaikan itu kita uraikan dalam bentuk kalimat yang kita sepakati bersama di dalam satu kelas. Nah, itu dituliskan sama anak-anak, tidak banyak, cukup 5 kemarin, membuat nilai-nilai kebaikan yang dituliskan menjadi keyakinan kelas. Terus berikutnya, nah, kita jadikan poster. Posternya minimalis, kemarin hanya dari kertas, terus dibuat kardus, terus ditaruh di kelas. Itu nilai kebajikan yang dituangkan ke dalam keyakinan kelas. Mungkin bisa dipraktekkan untuk semester berikutnya. Bagaimana kalau terjadi pelanggaran dari nilai kebaikan yang sudah disepakati bersama? Bukan menghukum, bukan hukuman yang kita berikan. Kita lakukan di guru penggerak, diajari yang namanya tadi restitusi. Jadi ada solusi. Karena di dalam sekolah itu kan proses pembelajaran. Lakukan pelanggaran itu sebenarnya ada suatu latar belakang. Tugas kita sebagai pendidik adalah memberikan solusi, memberikan keyakinan, akhirnya terbentuk suatu karakter positif dalam diri anak menggunakan restitusi. Sudah
Untuk yang keyakinan kan tidak ada. Oke. Nilai-nilai kebaikan untuk kurikulum merdeka itu tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi ya? 6 dimensi. Profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu yang ikut IKN? Lupa. Satu bertakwa kepada ya. 2 ada mandiri, terus ada kreatif, ada gotong royong, ada bernalar kritis. Apa lagi satunya ya? Nah, Bapak Ibu biar tidak ngantuk, kita coba untuk apa namanya gerak dan tari dari profil pelajar Pancasila. Karena kita punya salah satu guru yang punya potensi sekali. Dalam sekian detik saya beri video. Ayo Bu Besti nanti tampil ke depan untuk mengajak teman-teman melakukan gerak profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan kita fokuskan pada profil pelajar Pancasila. Minta aplaus untuk Bu Besti. Saya minta bantuannya. Bisa dibantu Bu Novi berdiri. Percaya, tapi kalau saya tidak percaya. Apalagi saya sama Bu Ira yang niro Bu Besti itu tambah tidak percaya. Ini mau semua atau hanya Bu Besti? Semua, mengingat semua. Biar tidak ngantuk Bapak Ibu. Mohon maaf. Nanti dipraktekkan. Nilai kebaikan yang kita inginkan itu ada di profil pelajar Pancasila. Ikut gerak juga. Kak Agus mau bergerak. Ikut gerak pasti. Di video aja. Badannya Mohon maaf, masih minta waktu ya Bapak Ibu. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Karena terciptanya budaya positif atau lingkungan positif, kita harus tahu tentang ini dulu. Kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru sama segitiga restitusi.
Insya Allah nggak lama kok. Untuk kebutuhan dasar manusia, Bu Besti bisa diklik. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kebutuhan dasar kita terpenuhi. Tapi kebalikannya, jika suatu murid melakukan pelanggaran atau peraturan, berarti bertentangan dengan nilai kebajikan, berarti ada hal-hal yang gagal dipenuhi dari kebutuhan dasarnya. Kenapa kok murid melakukan pelanggaran terhadap keyakinan yang sudah kita buat? Ada tanda kutip di situ. Karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Kebutuhan dasar apa saja sih? Ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kebutuhan dasar penguasaan, kebutuhan dasar kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Murid kesini tuh minta bebas juga Bapak Ibu. Dia punya hak untuk mendapatkan kebebasan. Murid datang ke sekolah juga punya kebutuhan dasar, mendapatkan kasih sayang. Murid datang ke sekolah juga punya kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Jadi kalau di dalam kelas itu kita harus introspeksi diri kita. Kenapa kok anak ini tidak senang sama kita? Mungkin dalam proses pembelajaran karena jiwa anak, jiwa murid kan tadi dikatakan sama Pak Sugeng itu kan bermain. Jadi kalau mereka keinginannya untuk senang, kebutuhan dasarnya untuk senang tidak terpenuhi, pasti ada sesuatu yang dilanggar. Ada saja yang izin ke kamar mandi, gitu. Berarti ada sesuatu dia, ada something dia yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Mohon pertanyaan pemantik lagi. Ini ada cerita. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada Bu Ambar dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bukan narjet uang, narjet makanan. Jadi temennya bawa bekal, diambil sama Doni. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari Doni Bapak Ibu? Kemudian ada 5. Ada jawaban pertama. Dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dari pagi tidak sarapan, tidak dibawakan bekal, dia bawa uang saku. Gimana akhirnya? Dia di sekolah akan mengalami tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan survivalnya, kebutuhan untuk bertahan hidup sandang dan bukan sandang, makan, kebutuhan survival, kebutuhan pokoknya sandang pangan papan. Jadi makannya yang tidak terpenuhi. Bisa juga kasus tadi itu, apabila jawaban Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia. Teman-temannya menuruti keinginannya, maka Doni itu merasa puas karena terpenuhi kebutuhan kekuasaannya. Karena setiap manusia ingin punya memiliki kekuasaan juga. Mungkin kalau Doni itu ingin mendapatkan kekuasaan dari teman-temannya, itu nanti yang harus kita benarkan. Jawaban 3. Bila jawaban Doni dalam kasus itu adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya. Maka kebutuhan apa yang Doni belum terpenuhi? Yaitu
setiap hari, bosan juga. Jadi sebagai orang tua kita juga harus tahu kebutuhan dasar anak. Jika Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia ambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan, yaitu kesenangan. Dia malah senang melihat teman-temannya itu dengan ekspresinya diambil makanannya itu, dia senang. Yang iseng gitu, jadi terakhir dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melapor. Jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan sesuatu tindakan yang sifatnya melanggar. Jadi anak-anak kita melanggar pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam diri, dan kita wajib tahu itu sebagai seorang pendidik. Posisi kontrol guru. Bagaimana kalau anak-anak tadi melakukan pelanggaran itu? Kita seharusnya sebagai guru posisinya di mana? Posisi kontrol guru itu ada 5. Kita evaluasi diri kita ada di posisi mana? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, bisa sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosset dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi guru sebagai penghukum seperti yang contohnya. Apakah kita di situ? Saya apa coba? Alasan kamu apa lagi? Oh, ini gurunya saya Kamu tidak terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Pak Herman ini. Kamu pilih lapangan basket 2 kali. bagus ini. kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu apa ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Enggak Bu Ira. Modelnya ya Pak. Iya, Mira. Pergi sana ke lapangan basket. Saya kapur, saya mutasi ya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Ini posisi kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang nggak bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ini akan lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang diri dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman ini, Bapak Ibu. Pak siapa ini ya? Pak Hermanto. Pak Hermanto. Nah, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Pagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Iya, ini bukan sedih. Kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin Bu Lili ini, Bu Lili Pak. bisa kan? Pak Bisa Bu. Ya sudah, sana masuk sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Guru akan menanya, aman, dan akan dengan guru. Tidak tuntas yang tercipta adalah kita sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi berikutnya sebagai pemantau atau monitor. Ini hari Senin. Selamat pagi Bu. Naren, dalam sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Lisan.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kalau dalam guru penggerak diharapkan kita sebagai ini, Bapak Ibu, posisi yang terakhir, manajer. Manajer ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan Apalagi saya orang lain yang itu ya Bu. seperti itu kan. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Mesti ini. Mesti kayak gini. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan adalah Kak Emma dan ibu dia. Kira-kira akan mulai saat kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi? Maaf, minta waktu lagi. Kita bisa evaluasi diri kita kira-kira ada di posisi mana Bapak Ibu. Kalau untuk identitas gagal, tadi kita sebagai penghukum. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum ke anak itu justru tidak memberikan dampak positif. Mereka akan menjadi sosok yang gagal di mata mereka dan di mata kita juga. Jadi memang untuk menjadi posisi manajer itu butuh waktu dan butuh proses. Tapi paling tidak kita lakukan identitas anak itu jangan gagal, sukses. Tadi di posisi teman itu sudah mulai ada identitas suksesnya. Dan lebih sempurna, lebih baik memang di posisi manajer. Itu yang diharapkan di program guru penggerak untuk kami yang ikut menjadi calon guru penggerak. Diharapkan bisa di posisi manajer. Kami hanya mengimbaskan, jadi praktek baik kami imbaskan, tapi semuanya dikembalikan kepada Bapak, Ibu, guru semuanya. Itu menurut PGP materi yang sudah kami pelajari seperti itu. Jadi karena setiap anak punya kebutuhan dasar, kita tidak serta-merta langsung memberikan hukuman. Jelas untuk posisi sebagai penghukum tidak akan memberikan efek yang positif ke murid kita. Untuk kasus tidak usah Bu, tadi sudah insya Allah lengkap. Posisi manajer tadi sudah dijelaskan.
akan membentuk murid yang bertanggung jawab, pribadi yang mandiri dan merdeka. Jadi kalau mereka punya kesalahan, kita lakukan penyelesaiannya menggunakan posisi kita sebagai manajer, mereka akan kembali ke sekolah dengan kemerdekaannya lagi, karena sudah menemukan solusi penyelesaian dari kesalahan yang mereka lakukan. Akan menjadi pribadi seperti itu. Restitusi, ini materi terakhir. Restitusi diharapkan yang kita gunakan dalam menyelesaikan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Kalau tadi ada hukuman, ada konsekuensi, tingkat yang paling tinggi menurut program guru penggerak adalah restitusi. Saya sendiri pribadi baru dengar kata restitusi saat saya mengikuti program guru penggerak dan ada di modul 1.4. Istilah ini restitusi itu baru. Nah, untuk melaksanakan restitusi kita menggunakan tahapan segitiga restitusi. Jadi penyelesaian jika ada anak-anak yang melanggar keyakinan kelas, kita selesaikan menggunakan 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak yang melanggar, kita beri penguatan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, biar anak tidak langsung down, biar mentalnya tidak langsung jatuh. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kadang saya ke anak-anak itu, guru juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Karena manusia tidak ada yang sempurna, pernah juga salah. Untuk validasi tindakan yang salah itu bukan memvalidasi bahwa tindakan salah itu dibenarkan, tidak. Bahwa kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan tindakan seperti itu perlu ditanyakan ke anak. Bagaimana cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebutuhan yang kamu inginkan? Karena pelanggaran tadi terjadi karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang terakhir, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Berarti ada pelanggaran di keyakinan kelas. Kita kukuhkan lagi, kita ingatkan lagi supaya motivasi intrinsik tentang keyakinan kelas tumbuh dalam dirinya sendiri. Ada video tapi dilewat saja karena cukup memakan waktu. Ini yang saya lakukan. Dalam segitiga restitusi ada permasalahan seperti tadi, coba ulang lagi. Ini saya menangani waktu saya masih di SMP 1 Cermek. Ada kasus yang namanya Norma, dia pengurus OSIS. Karena kesibukannya dalam menjalankan kegiatan OSIS, Norma sampai tidak sempat mengumpulkan tugas matematika yang saya berikan. Dalam keyakinan kelas 9C ada satu nilai kebajikan yang sudah disepakati, yaitu nilai tanggung jawab. Ini artinya Norma sudah melakukan tidak melakukan kesalahan pelanggaran di nilai kebajikan tanggung jawab karena tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan yang harus dikerjakan. Saya sebagai guru melakukan tindakan penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Jadi anaknya saya panggil, saya melakukan pendekatannya tidak langsung di depan teman-teman yang lain, itu kita khusus kita panggil. Kemudian kita beri penguatan dulu. Kenapa Norma kamu dipanggil sama Bu Guru, kira-kira tahu apa tidak? Dia langsung tahu. Tahu bahwa saya melakukan kesalahan, Bu, bahwa saya tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oh iya, kenapa kok tidak mengumpulkan tugas ya Norma? Apa ada masalah di Norma? Tidak, Bu, saya di rumah itu kebanyakan main HP. Dia langsung seperti itu ngomongnya. Jadi kita tidak langsung menyalahkan caranya, kita cari dulu permasalahannya. Kenapa anak itu tidak mengumpulkan tugas? Kira-kira menurut Norma solusinya apa untuk bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan tepat waktu? Oh iya Bu, harusnya saya mengurangi kegiatan main HP. Itu muncul dari dalam dirinya sendiri.
Oh iya Norma, itu saya bilang bahwa setiap manusia memang juga punya kesalahan. Kadang Bu Guru kalau main HP juga, kalau waktu itu ada tugas yang harus Bu Guru laksanakan juga kelupaan, jadi gitu. Bukan berarti kita menyetujui tindakan salah, enggak. Bahwa setiap orang juga punya kesalahan. Yang terakhir kita cari solusinya. Kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar sama Norma? Keyakinan nilai bertanggung jawab, Bu. Apakah menurut Norma nilai bertanggung jawab itu baik? Iya, Bu. Berarti tahu kalau bertanggung jawab baik. Bagaimana cara menumbuhkannya? Berarti harus mulai dilaksanakan sedari dini. Saya tanyakan ke Norma, kapan kira-kira mau melaksanakan mengumpulkan tugas dan terbentuk lagi nilai bertanggung jawab? Hari ini, Bu, atau besok, seperti itu. Jadi proses tahapannya seperti itu, Bapak Ibu. Memang nggak bisa kita langsung praktek kalau kita tidak membiasakan. Masa bisa? Tapi kalau kita terbiasa, insya Allah bisa. Sampai sekarang kalau menghadapi anak-anak, jadi nggak langsung ngejas, nggak langsung menghukum. Saya coba terapkan 3 sisi segitiga restitusi tadi. Mulai dari identitas, menstabilkan identitas, validasi kesalahan, sama terbentuknya suatu keyakinan. Testimoni tidak usah. Refleksi 1 saja. Oh, ini tadi sudah ya, menghargai. Ada 1 sebenarnya itu yang saya sempat sampaikan di waktu elaborasi pemahaman. Saya menyampaikan bahwa selama bertahun-tahun saya mengajar, kalau saya refleksi ternyata saya sudah membuat kesalahan. Ada 1, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan ini. Memberikan penghargaan itu ternyata nilainya sama dengan memberikan hukuman. Memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan memberikan hukuman. Kenapa? Karena kalau kita memberikan penghargaan ke seseorang, kita kan yang dilihat kan anak yang mendapat penghargaan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana dengan anak yang tidak mendapat penghargaan? Bagaimana rasanya di dalam kelas? Kita tidak pernah melihat sisi yang lain itu. Anak yang tidak mendapatkan penghargaan pasti akan di dalam hatinya timbul rasa iri, dengki. Kalau sudah iri, dengki, di hatinya mesti timbul kecemasan. Kalau sudah timbul kecemasan, pasti dia tidak merdeka di dalam kelas, malah tertekan dengan diberikan penghargaan kepada murid. Jadi penghargaan itu senilai dengan hukuman. Dan anak yang tidak mendapat penghargaan, dia merasa saya dihukum karena saya tidak memperoleh penghargaan. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun. Saya memberikan motivasi kepada anak supaya senang belajar matematika dengan saya beri bintang waktu itu. Setiap anak yang bisa menjawab pertanyaan di dalam kelas dalam proses pembelajaran, saya beri hadiahnya dengan menebar bintang. Bintangnya ditukar dengan hadiah dari saya. Dan itu ternyata menurut program guru penggerak salah besar. Bukan motivasi intrinsik yang keluar dari anak, jadi motivasi eksternal karena diberi hadiah. Dan itu jangkanya dia mau aktif, termotivasi jangka pendek, tidak jangka panjang. Seperti itu Bapak Ibu, ini adalah akhir dari penyampaian budaya positif pada modul 1.4. Nanti ada sesuatu ya, konsumsi setelah selesai. Ini ada lagi nih, Antum sudah mengumpulkan 2 berarti saya, kan kurang 3. Dengan teman makan bersama. Jangan lupa minum jus semangka. Demikian diseminasi saya. Semoga berguna untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Novia Yulianti dari SMP Negeri 1 Krajikan. Kemarin sudah mengikuti diseminasi mewujudkan budaya positif untuk di lingkungan sekolah.
yang disampaikan oleh diseminator Bapak Sugeng Bahtiar dan Ibu Siti Rahmawati. Apa yang saya rasakan setelah mengikuti acara ini? Yang pertama, saya mengenal konsep restitusi. Bagaimana kita melaksanakan konsep restitusi itu pada anak. Yang mana konsep restitusi itu dijabarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan kesalahan, dan menemukan keyakinan. Dengan begitu kita akan dapat berdampingan dengan siswa yang nantinya akan ada semacam sebuah hasil kemudahan bagaimana siswa menangkap pembelajaran dari kita dan bagaimana siswa sampai pada kompetensi yang kita inginkan. Yang kedua, berikut testimoni dari salah satu peserta diseminasi budaya positif, yaitu Ibu Novi Yulianti, MPD. Seminar ini, setelah saya mengikuti seminar ini, saya juga dapat mengetahui tentang posisi kontrol seorang guru, yang mana guru ini yang pertama adalah sebagai penghukum. Kadang guru bertindak sebagai penghukum, sehingga nantinya yang terjadi pada siswa hanya rasa takut, tidak rasa yang lain. Yang kedua, guru di sini sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru ini dijadikan teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, saya bisa merasakan saya ada di posisi di mana. Nah, dan ketika saya sudah merasakan, saya akan memperbaiki bagaimana saya ke depannya. Apakah saya ada di posisi 1, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, atau manajerial. Nah, diharapkan ketika ada teman sejawat saya yang sudah sebagai guru penggerak, saya bisa lebih mudah memposisikan guru yang sebetulnya itu guru yang bagaimana, yang nantinya bisa mempercepat translate pembelajaran dari saya. Karena bagaimanapun di sini guru kan sebagai mediator. Salah satu mediator yang mana akan memudahkan siswa dalam menerima pembelajaran. Nah, dari posisi kontrol yang sudah saya pelajari tadi ini, saya bisa memposisikan saya layaknya di mana. Yang mana teman saya mengatakan guru itu harus menjadi manajer. Bagaimana menciptakan mulai dari planning, mengorganisir sampai pada actuating sebuah ilmu pelajaran, sebuah ilmu pengetahuan pada siswanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan teman-teman CGP 1 kelas 246B Kabupaten Bondowoso, kami melakukan diseminasi sekaligus in-house training atau IHT di UPTD SPF SMP Negeri 1 Cermi. Diawali dengan pembukaan oleh Bapak Koordinator Pengawas Bina SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Bapak Agung Pristi Kuntawan. Diseminasi oleh calon guru penggerak. Akhir kalimat doa dan terakhir penutup. Dan baiklah hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara dan untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian domisili saat ini ada di Sugo-Sugo, Cuadami, Bondowoso. Dan kebetulan saya alumni SMP Negeri 1 Jamai tahun 2 di atas. Bisa dipahami ya? Kita bermain dari sekarang. Dari Pak Gaban ini mana yang Bapak ikuti? Hitamnya jangan ditutupi Bapak Ibu, hitamnya jangan ditutupi ya. Pastikan terlihat oleh saya. Nah, sekian jawabannya dari sekarang. Pertama, satu, penasaran. Yang kedua, lucu dan gembira karena kode dari belakang berbeda dengan kenyataan. Yang di belakang mukul sebelah kanan, ternyata paling belakang kiri, kanan, lurus. Ternyata bolanya hilang. Ini dari belakang ya. Tidak boleh bersuara ya. Yang depan yang bertugas ngambil, menggerakkan saja. Sepakati saja. Mudah-mudahan tidak lupa apa panggilnya. Belum. Jalan-jalan naik sepeda. Tidak ketinggalan membeli nasi. Mohon diizinkan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi. Agak lutut yuk. Kita
Demikian tadi aksi nyata dari modul 1.4 yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.